Kau yang telah kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu yang berkat-Mu yang telah ku terima, sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah aku ini, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kita nyanyikan dari awal. Kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Oh, selain puji dan sembah, selain dan puji dan sembah, selain puji dan sembah. Terpujilah Yesus Tuhan, mulia nama-Mu, kasih-Mu tiada terbatas, kemurahan-Mu, pengampunan-Mu melebihi hidup kami bersyukur. Kami tinggikan nama-Mu, Bapa Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Kudus. Engkau layak disembah, ditinggikan, diagungkan, terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Raja, termulia, terajai, kami bersyukur. Haleluya.
syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, ku naikkan syukur, padamu Yesus, sembah sujud padamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selama segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Silakan Pak Yohanes. Ya, makasih buat Pak Rasma pujiannya. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Dan pada malam hari ini, dalam ibadah tubuh Kristus ilahi, kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Melalui hamba-Mu yang telah Engkau siapkan. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus mampukan kami supaya kami dapat mengerti apa yang hamba-Mu sampaikan, urapi kami, dan mampukan kami untuk dapat merenungkan dan melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, suara saya jelas Ibu Elia? Jelas? Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya. Salam. Pada malam hari ini saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena berkat Tuhan, kami sekeluarga ada sebagaimana ada. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Evangelis, Ibu Elia Esther, dan yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan renungan firman pada malam hari ini. Dan pada waktu saya ditanya mengenai tema, yaitu sebelum dan sesudah saya menerima Tuhan Yesus. Ya, inilah kesaksian saya, karena saya dilahirkan dari keluarga orang yang belum mengenal Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, saya bisa menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada awalnya ya pastinya saya selalu mengikuti ajaran agama saya yang dulu. Saya tetap beribadah sebelum saya dipanggil Tuhan menjadi anak Tuhan.
Dan pada waktu saya bekerja di tempat orang Kristen atau percaya kepada Tuhan Yesus, yang saya ikutin ini bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan hampir setiap hari menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa. Dan saya juga ditanya, setiap hari kamu ibadah, apakah nanti kamu dipanggil Tuhan juga masuk surga atau bisa masuk surga? Jawaban saya ya pastinya mudah-mudahan. Ya. Dan saya juga tidak tahu kenapa beberapa hari atau beberapa bulan kemudian saya itu pengen pergi ke gereja. Tidak ada yang mengajak saya pergi ke gereja. Setelah saya pergi ke gereja dan saya pergi sendiri, karena yang saya ikutin ini sudah berangkat duluan dan saya harus menyelesaikan pekerjaan. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa saya itu bekerja di jualan sate gulai kambing. Ya, saya di situ diceritain tentang Tuhan Yesus itu saya ikut dengan orang yang jualan sate gulai kambing. Jadi saya punya pengalaman motong kambing sampai selesai sampai bersih. Itu pengalaman saya. Dan setelah saya berangkat ke gereja sendiri, saya masuk gereja, ya. Kalau berdiri saya ikut berdiri, kalau duduk saya ikut duduk. Saya kan tidak tahu bagaimana ibadahnya orang Kristen. Ya pokoknya sebenarnya ya lucu gitu. Orang berdoa ya, saya kan melek, orang mungkin pada merem, saya juga tidak tahu. Kalau puji-pujiannya ada sebagian tahu karena yang saya ikutin ini selalu memuji Tuhan. Selalu memuji Tuhan. Ini tuh kesaksian saya masih ada di Jawa Timur. Saya berasal dari Ngawi. Dan setelah saya pergi ke gereja, saya pulang bersama yang saya ikutin. Yang saya ikutin itu juga tanya kepada saya, kalau kamu memang benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, baca Alkitab. Supaya kamu mengerti apa isi Alkitab ini tentang Injil. Dan sebelumnya juga saya kalau bekerja di tempat lain, ya, saya ini orangnya kalau tidak bisa ibadah lebih baik saya keluar. Saya tidak mau kerja di situ. Ya, saya itu sebenarnya dulu juga keras orangnya, ya. Tapi ya semua itu oleh karena kasih Tuhan di dalam hidup saya. Ya. Setelah saya membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, saya baca, ya mungkin untuk mengerti itu mengenai pertumbuhan rohani, itu saya sangat lambat sekali. Tetapi sedikit demi sedikit saya tahu tentang firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan itu, yang saya baca mengatakan, di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saya merasa bahwa saya menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Itu awalnya ya saya merasa bahwa ini adalah suatu pilihan saya, karena menceritakan bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sedikit demi sedikit saya mengerti tentang firman Tuhan. Dan setelah saya mengerti bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, tentu saya juga punya kerinduan supaya saudara-saudara kami juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya sempat mengajak saudara-saudara saya ini pergi ke gereja. Ada kakak, ada ponakan pergi ke gereja akhirnya. Tapi sangat disayangkan. Setelah besar, ponakan-ponakan saya ini, karena saya ini orangnya waktu itu tidak selalu ada di Ngawi, kadang-kadang ada di Jakarta. Setelah saya pulang dari Jakarta ke Ngawi,
Saya ngomong tentang gereja karena ponakan saya sudah besar. Om sekarang nggak usah ngajak-ngajak orang tua saya ke gereja lagi. Ini menjadi suatu kesedihan buat saya. Dan ini menjadi suatu pergumulan buat saya juga. Bahkan yang kerja dengan saya di Jakarta, ini ponakan saya yang lain, ini juga ponakan lagi dari anak kakak saya yang lain, karena ada 2 keluarga pergi ke gereja. Dan yang di gereja pun, yang di Jakarta pun juga mengatakan sama, tidak boleh mengajak orang tuanya ke gereja. Jadi dalam 2 keluarga yang saya ajak ke gereja sudah pergi, akhirnya tidak ke gereja lagi, menuruti apa kata orang tuanya. Dan menurut saya memang pertumbuhan mereka, yaitu kakak-kakak saya ini, belum begitu mengerti tentang keselamatan. Dan pergumulan saya tetap mendoakan supaya saudara-saudara kami ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada waktu saya menjadi orang Kristen, saya ini kan hanya lulusan SD. Karena saya merasa kurang pinter ya sekolah itu. Dari pihak gereja ini menginginkan supaya saya melanjutkan SMP. Dan akhirnya saya masuklah SMP. Setelah masuk SMP itu memang saya ini merasa tidak nyampe pemikiran saya. Memang saya ini sebenarnya tidak mau meneruskan sekolah di SMP. Saya lulusan sekitar tahun 82 dan saya kelahiran tahun 69. Dan masuk lagi SMP itu saya ingat sekali tahun 1987. Jadi saya sudah ketinggalan jauh. Dan memang saya tidak ada keinginan untuk SMP. Sekolah melanjutkan di situ. Karena saya merasa saya tidak pintar. Lebih baik saya bekerja dan tidak melanjutkan sekolah. Dan karena saya sudah terlanjur masuk SMP dan ternyata saya tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah, saya mau keluar dari SMP itu. Tapi saya malu dengan gereja. Karena tadi gereja yang menyarankan supaya saya bisa masuk SMP, supaya pendidikan saya bisa bertambah. Karena saya malu, saya keluar dari SMP ini, terus saya mau pergi jauh. Pergi jauh ke Jakarta. Nah, inilah awal saya ke Jakarta. Awal saya ke Jakarta, tujuan saya ke Jakarta itu pastinya saya ke gereja dulu, mencari pekerjaan. Siapa tahu di gereja itu mau menerima saya. Setelah saya sampai di gereja, dan ternyata di gereja itu tidak menerima saya karena tidak ada lowongan pekerjaan. Ya, yang saya pikir tadi dari Jawa itu, pikiran saya begini, bahwa orang Kristen, ya mungkin di mana saja, termasuk di Ngawi, di tempat kelahiran saya, itu orangnya baik-baik, suka menolong. Ya. Mungkin di Jakarta juga seperti itu, tetapi kenyataannya tidak seperti yang saya harapkan. Tetapi dalam satu hari itu, ya karena saya sampai Jakarta pagi, saya masih tenang. Ya. Masih tenang itu maksudnya saya tidak memikir nanti saya mau tidur di mana, karena saya kan nggak ada saudara, nggak ada kenalan sama sekali. Saya tetap berjalan terus dan saya ketemu dengan orang di jalanan, ngomong-ngomong, kamu mau ikut jualan kayak saya begini, jualan kopi, terus kopi yang diikat di plastik di Tanah Abang. Saya bilang mau. Akhirnya saya jualanlah itu kopi susu, ya, kopi dan susu di Tanah Abang tahun 1987. Dan saya mencari gereja. Setelah saya mencari gereja, ketemulah GBI Petamburan. Karena saya tinggalnya di Pejombongan, dekat Celipi. Setelah saya ke gereja di situ, ada beberapa teman memberi saya uang. Karena saya menceritakan apa profesi saya, apa pekerjaan saya. Dan teman-teman ini ada sebagian memberi uang kepada saya, juga ada yang memberi tempat supaya saya bisa bekerja di tempat yang lebih baik. Ya, di tempat yang lebih baik, akhirnya saya diajak, saya masuklah kerja di percetakan daerah Selipi, dekat Petamburan.
Dan percetakannya bangkrut, pindah di bengkel dinamo. Dan di bengkel itu saya tanya-tanya di lingkungan apakah ada di sini anak-anak yang sekolah minggu. Saya kan di situ banyak anak-anak. Oh iya Om, ada. Terus bisa nggak nyanyi lagu rohani? Wah, akhirnya pada nyanyi lagu rohani. Setelah begitu, oke, nanti saya mau anterin kamu ke gereja. Nah, setelah saya nganterin anak-anak sekolah minggu ke gereja ini, ternyata cukup banyak ya yang saya anterin karena orang tuanya pada nitip. Saya pernah menghitung itu sampai 16-17 anak, itu cukup banyak sekali. Ada yang jalan di depan, ada yang belakang, dan saya di tengah. Ya, pokoknya ya waktu itu lucu ya, karena yang saya bawa ke gereja itu banyak, dan itu sama yang saya lakukan pada waktu saya di Ngawi, Jawa Timur. Saya juga biasa antar jemput sekolah minggu. Itu tugas dari gereja. Nah, dengan berjalannya waktu, saya nganterin sekolah minggu. Akhirnya beberapa tahun kemudian di daerah Selipi itu ada penggusuran gedung, akan dibangun gedung Jakarta Design Center. Jadi anak-anak sekolah minggu pada pindah kemana-mana gitu ya. Jadi ya sudah sedikit ada putus hubungan, dan saya juga pindah juga tempat tinggal. Dan setelah saya ke gereja, ketemulah saya jaraknya agak lama ketemu dengan tunanetra. Nah, ini kesaksian saya, ketemu dengan tunanetra. Saya anterin pulang naik motor. Saya anterin pulang. Terus lain hari ini yang datang lebih dari satu. Lebih dari satu, sepertinya saya tidak mungkin untuk mengantar pulang tunanetra ini, karena saya ini merasa orang tunanetra ini kepedulian dari pihak gereja menurut saya itu kurang. Bukannya tidak ada, kurang, maksud saya tidak ada yang mengantar pulang. Jadi dari pihak gereja itu kalau melihat tunanetra hanya memberi ini buat ongkos, ini buat ongkos. Jadi nggak ada yang ayo pulangnya kemana saya anterin. Setelah yang pergi ke gereja tunanetra itu lebih dari satu, kadang 4, kadang 5, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya pengen kendaraan, ya, pengen punya mobil supaya saya bisa nganterin tunanetra pulang. Nah, dan setelah saya berdoa, saya juga ngobrol sama teman. Saya pengen punya mobil, beli mobil, dan teman saya juga menolong saya, maksudnya memberi pinjaman. Dan saya katakan kepada teman saya, bagaimana cara membayarnya, ya nanti kamu cicil, kalau belum ada juga tidak apa-apa. Ya, jadi dengan mobil itu saya beli mobil akhirnya. Beli mobil tahun 2006, nah itu 2006 jaraknya jauh. 2006 saya beli mobil Kijang Rover tahun 89 harga 32,5. Dan saya pinjam uang teman saya sekitar 17 juta. Dan saya bisa mengantar tunanetra banyak, ya kadang-kadang bisa 5, kadang-kadang bisa lebih. Nah, terus saya juga pengen mengajak tunanetra ini membuat tunanetra itu senang. Pernah saya ajak ke puncak karena saya itu pengen menyenangkan tunanetra ini bagaimana. Ya sebenarnya kalau tunanetra diajak ke puncak pun juga tidak bisa melihat apa-apa. Sebenarnya namanya juga tunanetra. Tapi maksud saya biar tunanetra ini bisa merasakan kesejukan, kesejukan puncak, atau mungkin bisa makan nasi bersama-sama di situ. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi kadang-kadang saya merasa Tuhan ini punya rencana di dalam hidup saya, memilih saya, apakah ini maksud Tuhan, apakah ini rencana Tuhan di dalam hidup saya. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk membalas kasihnya Tuhan dengan cara itu, ya itulah yang saya lakukan. Ya, setelah berjalan waktu, saya juga ingin berkeluarga ya tentunya. Saya pengen keluarga, saya pengen menikah, dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan,
saya ingin punya pasangan hidup. Saya ingin punya istri orang Tionghoa, orang Chinese. Karena orang Tionghoa ini orangnya pintar memasak. Nah, itu doa saya. Dan akhirnya saya di GBI Petamburan itu ada komsel ya, ada rayon. Di sini ada Ibu Erlintan ya. Ibu Erlintan kenal saya, satu gereja dengan saya, dan Ibu Erlintan ini sungguh luar biasa melayani Tuhan di GBI Petamburan. Setelah saya berdoa kepada Tuhan, di komsel itu saya bisa kenal dengan sosok gadis yang cantik. Haleluya. Namanya Weni. Perkenalan. Akhirnya pacaran. 1 tahun. Ya, saya pacaran 1 tahun. Mulai dari 2010, 2011 saya menikah. Di dalam pernikahan kami, itu saya rasakan sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Karena biaya yang menanggung itu hanya saya dan calon istri saya. Karena orang tua saya tidak memungkinkan untuk membantu dalam pernikahan kami. Juga calon istri saya ini, kedua orang tuanya juga sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya merasakan bahwa itu semua oleh karena pertolongan Tuhan, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam pernikahan itu tercukupi. Dan setelah menikah, tentu yang namanya keluarga mendambakan seorang anak. Berjalan 1 bulan masih kosong, ya. 1,5 bulan berjalan, akhirnya tamunya tidak datang. Akhirnya periksalah di USG, dinyatakan bahwa istri saya hamil. Jadi kalau istri saya hamil, istri saya senang sekali. Tapi pada saat itu saya biasa-biasa saja. Setelah berjalan beberapa minggu, karena USG itu hitungannya minggu ya, 5 minggu atau 8 minggu itu istri saya mengeluarkan segumpal darah. Segumpal darah. Dan setelah itu istri saya berdoa, Tuhan, ini apa yang terjadi di dalam keluar darah segumpal ini. Terus dia mau periksa ke dokter, apapun hasilnya saya akan terima. Benar, Bapak Ibu, setelah di USG ternyata sudah bersih. Jadi anak yang dikandung itu sudah tidak ada. Terus dokter itu, istri saya tanya kepada dokter, apakah perlu dikoret, maksudnya dibersihkan? Kata dokter tidak, karena di USG ini sudah bersih. Karena sudah bersih, akhirnya istri saya minum obat yang pahit, ya, supaya benar-benar bersih. Begitu juga saya waktu mengantar istri saya ke USG, saya biasa mungkin naik motor pelan-pelan karena sudah tidak ada janin atau kandungan yang sudah kosong. Akhirnya kalau naik motor ya sudah kencang-kencang saja. Atau kadang-kadang juga naik mobil. Nah, dengan berjalannya waktu, istri saya ini kok tamunya nggak datang lagi. Akhirnya periksa lagi. Jaraknya mungkin 1 bulan atau lebih, saya lupa. Periksa lagi, ternyata dinyatakan ada. Ya, dinyatakan ada. Di USG dinyatakan ada. Terus dokternya ini pun juga, oh ini mujizat. Jadi dokternya itu dari Katolik, ya, waktu itu. Ini mujizat karena tadinya tidak ada menjadi ada, dan usia kandungannya itu tetap berjalan dari awal. Ini adalah mujizat yang kami alami dalam keluarga kami. Setelah mau lahiran, tentu akan memilih kelas ya, kelas 1, kelas 2, dan anggaran juga sudah disiapkan. Anak saya lahir di Harapan Kita. Setelah sudah dipersiapkan, ternyata dana yang telah dipersiapkan itu pengeluarannya melebihi karena ada apa namanya, ada pengeluaran lain-lain, pengeluaran lain-lain
dan Tuhan tetap mencukupkan. Jadi ada beberapa teman kantor datang ke rumah sakit membawa uang. Dan akhirnya benar-benar pas. Waktu itu saya ingat anggaran 1 juta itu sudah cukup. Ya 7 juta. Dan akhirnya ada teman-teman dari pimpinan kerja di tempat istri datang memberikan amplop dan ada uangnya. Bisa pas. Wah, ini sungguh pertolongan Tuhan luar biasa. Dari pernikahan Tuhan cukupkan, dan dalam kelahiran anak saya yang tadinya kurang ya karena ada pengeluaran yang lain-lain, dan akhirnya tetap dicukupkan. Ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan setelah itu saya tetap mengantar tunanetra ya, tunanetra mengantar pulang maksudnya, karena saya bilang saya mau antar jemput, tetapi tunanetra ini tidak mau. Dan pada waktu itu 2012 sebelum anak saya lahir, saya ganti mobil Avanza putih 2012. Tahun itu mobil warna putih itu baru keluar. Kayaknya ini bagus, dan saya rundingan dengan istri, mobil yang lama dijual, dan akhirnya saya kredit mobil. Dan di seminari Battle Petamburan, saya minta supaya tunanetra ini berdoa supaya pembayaran mobil ini selama 3 tahun berjalan dengan lancar, dan supaya mobil selama Tuhan percayakan kepada saya tidak terjadi kecelakaan. Akhirnya mobil itu suaranya selama 3 tahun ya, suara selama 3 tahun itu suaranya dit. Nah, tapi setelah 3 tahun udah suaranya sudah bagus karena kreditnya sudah selesai. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan Yesus sungguh luar biasa di dalam hidup keluarga kami. Dan setelah saya dalam keluarga, pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan yang saya rasakan di dalam hidup saya itu sungguh luar biasa. Tentu saya kembali lagi dengan bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup saya, dan bagaimana dengan saudara-saudara saya, ya, dengan saudara-saudara saya ini supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Ini adalah menjadi suatu pergumulan saya, dan saya diingatkan dari firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai 15. Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi ini pada waktu saya masih ada di Ngawi ya, saya sudah mendengar, saya tahu ayat ini, dan saya bicara dengan hamba Tuhan yang ada di sana, bagaimana kalau saya memberitakan Injil. Dan hamba Tuhan yang ada di Ngawi, kalau kamu memberitakan Injil, mulailah dari keluarga. Ya, seperti firman Tuhan katakan dari Yerusalem, Samaria, Yudea, dan seluruh dunia. Dan pokoknya menyangkut yang luas, tapi yang terutama dari dalam. Dan firman Tuhan yang barusan saya baca, ini adalah firman Tuhan juga untuk saya. Bagaimana saya bisa berseru kepada Tuhan Yesus? Pada waktu saya belum kenal Tuhan tentunya. Kalau saya belum mengenal Tuhan Yesus. Ya, bagaimana mereka bisa berseru kepada Dia jika mereka tidak kenal Dia? Bagaimana mereka kenal kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana ada yang memberitakannya kalau tidak ada yang diutus? Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Jadi
Saya percaya bahwa Tuhan memilih saya, Tuhan punya rencana di dalam hidup saya. Dan kita semua ya menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah sudah rencana Tuhan. Supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan rencana kita tentu berbeda-beda apa yang seperti Tuhan mau. Mungkin ada yang menjadi gembala sidang, ada yang menjadi pengajar, ada yang menjadi pengusaha. Tapi kita juga harus melakukannya semuanya itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan suatu untuk kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri. Dan saya mempunyai kerinduan untuk membuka warung yang ada di Ngawi. Dan warung itu saya ingin ada, saya pasang wifi supaya orang bisa main internet gratis. Dan saya juga ingin mungkin menyetel lagu-lagu rohani atau tentang khotbah. Dan di situ saya juga ingin ada tulisan-tulisan rohani yang menyatakan bahwa keselamatan itu hanya di dalam Tuhan, dan juga ada janji nikah. Biar mereka itu semuanya tahu siapa itu Tuhan Yesus. Itu kerinduan saya. Tapi saya tidak tahu kapan warung itu akan dibangun, akan terlaksana. Yang pasti tempat sudah ada dan anggaran juga sudah ada, hanya kurang sedikit. Saya percaya kekurangan itu akan tercukupi sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena kepedulian saya dengan jiwa-jiwa di tempat kelahiran saya ini, saya benar-benar merindukan supaya mereka itu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik saudara-saudara kami maupun teman-teman kami, supaya menjadi percaya seperti saya, supaya mereka juga mengalami keselamatan. Sebelum kami menutup apa yang saya sampaikan, saya memuji Tuhan. Karena pujian ini adalah suatu kerinduan kami. Dan lagu ini sebenarnya dulunya saya waktu menyanyikan pertama, nadanya juga lupa, dan saya juga belum hafal. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, saya diingatkan, jadi sehingga saya menjadi hafal lagu ini. Ini adalah lagu benar-benar buat saya. Semoga Bapak Ibu juga diberkati dengan pujian ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Jikalau Engkau sudah memilih kami, Engkau menyelamatkan kami, kami percaya Engkau punya rencana di dalam hidup kami.
Inilah hidupku Tuhan. Kami menyadari hidup kami ini milik-Mu Tuhan. Keluarga kami milik-Mu Tuhan. Apapun yang ada pada keluarga kami semua adalah kepunyaan-Mu yang Kau percayakan kepada keluarga kami. Kami mau mempergunakan kekuatan dan kesehatan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Harta benda yang Kau percayakan kepada kami, kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan kami. Tuhan Yesus, jikalau kami punya kerinduan untuk memberitakan firman-Mu bagi mereka yang belum percaya kepadamu, Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus mampukan kami. Kami ingat akan firman-Mu yang berkata bagaimana mereka bisa berseru kepada Tuhan jika mereka tidak kenal Tuhan. Bagaimana mereka bisa kenal Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana ada yang memberitakannya kalau tidak ada yang utus? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan saya rindu Tuhan, melalui hidup kami, melalui hidup keluarga kami, melalui hidup hamba-hamba-Mu yang mengikuti Zoom ini, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa bertobat, banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa diberkati, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Itulah kerinduan kami, Bapa. Kasihani mereka, Tuhan. Mereka yang belum mengenal Engkau. Dan melalui pemberitaan-pemberitaan kami, kiranya Engkau buka hati pikiran mereka, sehingga mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kerinduan kami, Bapa. Ini doa kami, Bapa. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa, Tuhan penuh kasih. Malam ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada Ibu Elia Esther. Ya, ya, terima kasih ya buat Pak Yohanes, kesaksiannya luar biasa ya. Itulah ya, Tuhan kau sudah bekerja nggak tanggung ya, karena ada satu yang Tuhan pilih, Pak Yohanes ya. Jadi nggak tanggung-tanggung ya, dari keinginannya ya, kerinduannya Tuhan kabulkan semua. Itulah Tuhan kita yang hidup, yang ajaib. Bapak Ibu diberkati ya oleh firman-Nya, luar biasa kesaksiannya ya. Ini satu peringatan buat kita juga. Seperti Pak Yohanes ini dikatakan di Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih Yohanes. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin Pak Yohanes, digenapi ya permintaannya. Ya, itulah Tuhan sudah menetapkan Pak Yohanes. Maka di situ Tuhan katakan, engkau akan menghasilkan buah, betul kan? Pak Yohanes membawa jiwa-jiwa anak kecil ya. Tuhan perhitungkan di situ, Tuhan melihat ya dengan kendaraan seadanya. Jadi Tuhan melihat segala sesuatunya kalau semua untuk Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Pasti Tuhan akan kembalikan melebihi dari apa yang kita tabur. Itulah Tuhan kita yang ajaib. Amin saudara. Maka ikut Tuhan itu jangan pernah hitungan. Ya, kenapa? Tuhan kita tuh royal sekali, seperti Pak Yohanes kesaksian luar biasa itu ya. Maka di sini firman Tuhan jelas ini ya, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Betul kan Pak Yohanes ya, minta jodoh orang Chinese dikasih lagi orang Chinese ya, itu luar biasa sekali ya. Disitulah Tuhan menyatakan nih apa yang kumintakan aku melakukan untuk aku. Dan Tuhan sudah menetapkan Pak Yohanes luar biasa ya. Dan di sini juga Pak Yohanes menanggapi di firman-Nya juga di di Roma 10 ya ayat 13 sampai 15 dikatakan apa? Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, di sini ya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Tapi di sini seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ternyata Yohanes siap, Tuhan aku diutus. Nah, ini seperti Yesaya, utuslah aku. Nah, di sini cuma simpel, utuslah aku. Sudah, Tuhan nggak memikirkan masa lalu kita. Karena engkau menanggapi keinginanku, aku akan melaksanakannya. Bahwa hidupku bukan aku lagi, Pak Yohanes betul, tapi Yesus bersama Pak Yohanes sehingga diberkati
Dari kendaraan yang kecil sampai yang besar sampai dilengkapi keluarga. Itulah Tuhan kita, ya. Nah, di sini Bapak Ibu jadi peringatan buat kita. Apapun saat ini pergumulan kita, andalkan Tuhan. Percaya saja sama Tuhan, ya. Kenapa? Dan disinilah kalau kita sudah dipilih, pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Amin. Nah, inilah Tuhan cuma menguji sesaat. Seperti ini kesaksian Pak Yohanes, ya. Luar biasa kesaksiannya, ya. Makanya saya pikir waktu temanya ini kesaksian sebelum dan sesudah menerima Tuhan Yesus. Wah, ini pasti banyak kesaksian. Betul juga ya, kesaksian yang banyak keluar. Tapi ini simpel tapi padat ya, untuk meneguhkan orang-orang supaya nanti mereka yang mulai putus hubungan dengan pekerjaan, putus hubungan di dalam bisnis atau apa, masih ada Tuhan. Betul? Jangan khawatir kalau kita terus mengejar Tuhan karena Dialah sumber berkat di atas segala-galanya. Dia sanggup membuka jalan. Di mana di sini tutup, Tuhan buka di sana. Di mana di sini dihambat, Tuhan buka jalan. Kenapa? Karena Dia adalah jalan kita. Amin. Nah, disinilah luar biasa ya. Jadi tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan seperti Pak Yohanes. Tetap berharap dan kepada Tuhan dan tanggapi terus keinginan Tuhan. Maka terlaksanalah ya keinginan kita. Jadi yang menikmati siapa? Pak Yohanes juga ya, dengan keluarga saat ini dan istri ya, bukan orang lain, tapi yang melaksanakannya yang diberkati. Tapi kalau orang lain tidak mau melaksanakannya ya rugi sendiri ya. Pukulan datang, masalah datang, itulah. Tapi mari saat ini. Tapi kan Bu Elisa sudah berdoa belum dijawab-jawab. Sabar. Belum waktunya. Berarti belum nyambung dengan Tuhan. Bisa juga Tuhan menguji sampai di mana doamu. Sampai di mana engkau setia dengan aku. Kadang-kadang orang setia lagi belum dikabulkan. Udah dikabulkan menghilang. Itulah Tuhan lebih tahu ya. Jadi semua ada ujiannya. Dengan kesaksian ini juga saya bersyukur sekali supaya kesaksian Pak Yohanes ini diberkati untuk orang yang mendengarkannya ya, bahwa ikut Tuhan itu nggak main-main. Ada dampak, ada kebahagiaan tersendiri ya, sehingga dipelihara sama Tuhan ya, diberikan kekuatan kesehatan, dijamin hidup kita ya. Apakah rugi ke Tuhan? Tidak. Asal kita mau bayar harga untuk Dia melakukannya. Betul ya Pak Yohanes ya. Kalau kita mau bayar harga, Tuhan yang penyediaan itu selalu ada buat kita. Tidak pernah terlambat. Pas butuh, pas ada. Betul Pak Yohanes? Itulah ya. Pasti di sini Bapak Ibu ini banyak kesaksian juga ya. Tapi nanti kalau mau kesaksian nih Bapak Ibu cuma satu, nggak boleh banyak-banyak ya, nanti nggak kebagian yang lain ya. Cuman ini kesaksian aja, satu aja. Nggak boleh panjang-panjang kesaksiannya, tapi ini menguatkan kita semua. Terima kasih Pak Yohanes ya. Firman-Nya menguatkan kita semua, menyadarkan kita semua ya, diberkati juga untuk saya juga ya. Bapak Ibu diberkati, amin ya. Firman-Nya luar biasa. Ini saksi hidupnya Pak Yohanes masih ada. Bahwa dia sampai sekarang Tuhan pelihara. Dahsyat ya, dari yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana dia waktu dia sangka di gereja akan lain ya, pikiran dia udah di awang-awang, ternyata kok lain ya kenyataannya. Itulah ya, Tuhan izinkan semua. Puji Tuhan ya, Pak Yohanes ini tidak undur, tidak meninggalkan, tetap maju ya, karena yang dia kejar Pak Yohanes bukan lihat gembalanya, bukan lihat gerejanya, tapi dia melihat Tuhannya. Itu hebatnya Pak Yohanes ini. Tetap maju, tantangan ada juga. Puji Tuhan ya. Jadi mari saat ini. Jangan pernah kecewa dengan gembala, jangan pernah kecewa dengan siapapun juga. Masih ada Tuhan. Karena kita dipersatukan ini untuk saling mengasah supaya saling kuat. Ya, tidak mudah tersinggung, gampang marah, ya gampang emosi, itu masih daging. Tapi kalau kita sudah dipilih Tuhan, hidup kita radikal, hidup kita mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Pak Yohanes ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke. Ya, untuk Pak Rasman boleh angkat satu pujian ya, Pak Rasman? Siap. Oke. Karena kemurahan Tuhan, ibu hidup
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi. Nanti Pak Luski yang berdoa ya, doa syafaat Pak Luski. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat hatiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat hatiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Silakan. Silakan Pak Luski, doa syafaat. Saya, Bu. Iya, Oke. Bentar, Bu. Saya duduk dulu nih, Bu. oke. Siapkan Bapak Ibu untuk doa syafaat ya. Ya, Oke. mari kita satukan hati kita dalam doa. Segala puji syukur hanya kami tinggikan buat Tuhan Yesus yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan saat ini kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan dan kesaksian juga yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Sumarmo. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Yohanes Tuhan, sehingga Bapak Yohanes juga terus tetap melayani Tuhan sepanjang masa, sepanjang hari-harinya di dalam melakukan setiap kegiatan-kegiatan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman yang disampaikan oleh Bapak Yohanes ini menjadi kekuatan bagi kita semua, menjadi pedoman bagi kehidupan kita ya Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan yang ada di Zoom ini ya Tuhan, dalam kebaktian ini kiranya Tuhan Kau berkati setiap pribadi mereka Tuhan, dan kiranya Kau memberikan kekuatan iman yang baik supaya mereka di tempat ini dapat terus melayani Tuhan, baik itu juga pemain musik dan juga song leader, worship leader, dan host di Zoom ini yaitu Bu Elia Tuhan. Kiranya Kau berkati, biarlah semua pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan selalu rindu untuk memberikan yang terbaik buat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk kegiatan kebaktian online ini kiranya Tuhan Engkau berkati, berikan kelancaran ya di setiap minggunya Tuhan, dalam ibadah-ibadah di dalam tubuh Kristus ilahi ini Tuhan, dan setiap pelayan yang bertugas Engkau berikan hikmat dan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani tugasnya Tuhan dengan baik Tuhan, hanya untuk meninggikan Engkau Tuhan. Dan kegiatan ini Tuhan di Zoom ini juga dapat berkembang lagi di masa depannya, supaya firman-Mu sampai ke ujung bumi Tuhan, dan memberkati orang-orang yang ingin mendengarkan firman-Mu dan haus akan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi anggota Zoom di tempat ini Tuhan, baik itu saya mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu. Di sini ada Ibu Elia Esther, Ibu Yan, Bapak Pendeta Koming Mingguan, Bapak Yohanes Sumarmo Tuhan yang memberikan firman Tuhan, Pak Hairul Gultom,
Ibu Maiske, Bapak Rasman, Bapak Joni, terus Bapak Ananval, Ibu Suji, dan Ibu Retno. Kiranya Tuhan Kau berkati mereka setiap pribadi Tuhan, supaya juga di dalam kehidupan mereka juga Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka, dan setiap mereka melakukan langkah-langkah di dalam kehidupan ini selalu ada tanda-tanda mukjizat yang daripada-Mu Tuhan. Dan jika saat ini ada kelemahan-kelemahan tubuh yang mereka alami Tuhan, kiranya Tuhan Kau jamah setiap penyakitnya mereka Tuhan, Kau memberikan mereka kesembuhan ya Tuhan. Dan untuk saudara-saudara kami juga yang ada di sini Tuhan, yang saat ini mengalami kesusahan di dalam menghadapi persoalan-persoalan setiap harinya Tuhan, atau dalam pekerjaan atau dalam rumah tangga Tuhan, kiranya Tuhan Kau membuka jalan Tuhan, yang belum dapat pekerjaan juga Tuhan, Kau memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Baik itu juga yang sudah pensiun Tuhan, Kau memberikan hari-hari tuanya, hari-hari yang senantiasa penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Demikian juga bagi anak-anak kami Tuhan, atau juga cucu-cucu kami Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati mereka juga di dalam sekolahnya Tuhan, dan Kau memberikan hikmat-Mu sehingga mereka dapat belajar dengan baik Tuhan, dan Kau menjadikan mereka menjadi anak-anak yang pandai, yang rindu akan juga kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia ini juga Tuhan, kiranya Tuhan memberkati negeri kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus juga kita juga tahu Tuhan Kau juga berkati di tahun depan ini adalah tahun politik Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati negeri kami ini menjadi negeri yang aman dan damai Tuhan, tidak terjadi apa-apa di tahun politik di tahun depan Tuhan, supaya di negeri kami menjadi negeri yang penuh dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, demikian juga untuk setiap roda-roda perekonomian di Indonesia Tuhan, supaya kembali kondusif Tuhan, baik itu juga dari segala bidang Tuhan, baik itu dari bidang politik, di bidang hukum, di bidang kesehatan, dan lain-lain Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Engkau pulihkan juga Tuhan semua bidang-bidang itu, dan kiranya Tuhan belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan Indonesia ada di hati-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga berkati Bapak Presiden, Bapak Jokowi Tuhan, dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, dan jajaran-jajaran pemerintah lain yang di sini yang lainnya Tuhan, sehingga mereka juga dapat menjalankan tugasnya Tuhan dan tanggung jawabnya dengan baik Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya juga masih banyak sekali yang juga kami ingin panjatkan di dalam doa-doa kami kepadamu Tuhan. Tetapi sebelum kami ucapkan, kami percaya juga Tuhan Engkau sudah mengetahuinya terlebih dahulu Tuhan. Biarlah setiap permohonan kami ini terjadi bukan oleh kehendak kami Tuhan, tapi hanya kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kasih setia-Mu Tuhan. Sampai saat ini Tuhan yang kami rasakan, dan sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan akan beristirahat malam ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sertai dan setiap kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, dan terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Amin, haleluya ya. Oke, terima kasih ya buat Pak Luski ya untuk doa syafaatnya. Ya, saya Amin, mungkin amin. membuka ruang untuk ini kesaksian ya, yang tadi Pak Yohanes sudah sampaikan. Mungkin untuk kesaksian yang Tuhan nyatakan, di sini juga ada seperti Pak Yohanes juga, saya minta kali ya, Ibu Yanyan ya. Bu Yanyan juga boleh kesaksian. Satu kesaksian boleh, sama ya. Nanti ada satu lagi juga. Silakan, menguatkan kita semua, Bu Yanyan. Salam Ibu Eli, salam semuanya. Ya, terima kasih waktu yang diberikan bagi saya, sungguh istimewa bagi saya. Ya, saya mengucap syukur di malam hari ini sekalipun selalu telat. Ya karena gimana ya Bu ya? Ya, saya mengerti. Selalu pas kita itu pulang kerja, jadi nggak mandi pun tak apalah. Yang penting aku ikut Zoom. Saya cuma bilang gitu aja. Ya saya nggak panjang lebar untuk kesaksian dari kehidupan saya Bu ya. Saya nggak tahu gimana ya, kayaknya perasaan
kok kayaknya aku seperti bersaksi ya begitu. Terus kayak Roh Kudus itu ingatkan saya, ternyata Ibu Eli kirimin saya yang di WhatsApp itu, Zoom itu, kesaksian sebelum dan sesudah mengikut Tuhan gitu kan. Ya, kok pas banget saya bilang gitu. Terus, mudah-mudahan saya dipanggil ya hari ini. Masa saya terus yang dipanggil sih, saya bilang gitu pada saudara. Ya kalau Tuhan izinkan, siapa tahu, saya bilang gitu aja Bu ya. Akhirnya saya gitu, ternyata Bu ini bukan secara, mungkin bukan juga nggak kebetulan bagi saya. Ini juga udah Tuhan rencanakan ya, saya percaya semua. Nyambung ya. Iya. Langsung ya. Nyambung pas saya langsung tentukan nyanyian ya. Nyambung. Udah telat, lagi telat saya bilang gitu ya. Ini nggak panjang juga kesaksian saya, waktunya kalau disaksikan mungkin nggak ada habisnya, karena kebaikan Tuhan yang saya rasakan ya sebelum saya mengenal Tuhan Yesus. Ya kemungkinan keluarga memang keluarga kami itu yang di Indo semuanya orang belum percaya Tuhan Yesus. Terus saya waktu itu di Indonesia, saya kelahiran dari Sragen Bu, Solo. Akhirnya saya habis lulus sekolah, saya bekerja di Solo. Habis bekerja di Solo, akhirnya itu saya kos di situ tahun 96. Ternyata di Solo itu ada kebakaran itu di Matahari. Waktu itu saya bekerja di Matahari. Tapi tahun 2006 itu saya sudah percaya Tuhan Yesus, karena di Solo pun saya berangkat ke Solo itu karena rencana Tuhan itu emang unik. Saya orang Muslim, tapi setelah lulus sekolah itu saudara dari ayah tiri saya itu bilang, kamu mau kerja di Matahari nggak? Di mana? Di Solo. Apa bisa? Saya ini nggak ada sekolah. Saya bilang gitu. Ya, coba aja lah. Dibilang gitu kan ya. Ternyata itu yang tempat kos-kosannya itu, ibu itu ya kenal yang supervisornya itu Mataharinya, yang bagian produk-produknya tertentu gitu. Nah dari situ saya masuk. Setelah masuk, singkat cerita saya kos di situ. Nah kos di situ itu kan orangnya banyak, ada orang yang bekerja di bank, ada orang yang di supermarket, ada yang di mana-mana tempat kan. Terus akhirnya saya itu dekat sebelah itu ada anak muda, dia itu Nasrani, ya, akhirnya gitu. Saya kan masih Muslim ya. Terus dia itu tiap pagi bangun pagi, dia itu selalu dengerin musik Nasrani, selalu dengerin musik Tuhan itu baik. Pokoknya lagunya itu menyentuh hati gitu loh. Perasaan saya itu. Terus waktu itu kan belum ada CD apa Ibu ya. Waktu itu masih ada kaset, cuma belum masih kaset itu modelnya ya. Ya itu selalu akhirnya saya singkat cerita itu saya bilang sama dia, lagu kamu itu kok bagus ya, menyentuh hatiku, kayaknya ada sesuatu, saya bilang gitu. Oh iya, dia bilang gitu. Terus tempat kami itu enggak ini ya, enggak saya pikirkan gitu loh. Sebelumnya saya itu tinggal di kos-kos itu, seberang jalan gitu ada gereja ternyata itu. Jadi orang gereja itu kalau nyanyi pun banter keras-keras itu sampai kedengeran di tempat kos kami, tapi enggak ada nyentuh hati gitulah suara orang yang nyanyi di gereja itu. Lah tapi tiap pagi itu yang saya heran itu waktu itu anak muda itu setiap nyetel lagu itu saya teringat, artinya adem, enak banget gitu loh Bu. Lah terus akhirnya saya ya udah tak pinjemi kasetnya, akhirnya saya beli itu sendiri. Terus akhirnya kamu kalau tertarik boleh kamu pergi ke gereja, dia bilang gitu. Gereja, tapi saya bukan orang Kristen, bisakah saya bilang gitu kan. Terus akhirnya saya diajak ke gereja. Habis itu dengar-dengar, kok enak ya, saya setelah masuk sini kok damai ya rasanya, bilang gitu Bu. Nah, terus akhirnya lama-lama berjalan waktu, terus saya akhirnya dibaptis di Indonesia tahun 94 gitu. Sambil bekerja saya di Solo itu akhirnya 96 itu terjadi kebakaran di Matahari Solo. Gitu. Iya, habis begitu saya bekerja di mana ya, saya nggak ada pekerjaan, nggak ada lulus gitu, nggak ada sekolah apalah gitu ya. Akhirnya saya lari ke Hong Kong, bekerja di Hong Kong gitu ceritanya, jadi PRT, pembantu rumah tangga gitu ya. Kalau ditanya pekerjaanmu apa di Hong Kong, BCA, bilang gitu. Buruh Cina asli. Gitu. Terus akhirnya singkat di situ saya kenal orang Hong Kong ini, terus suami saya ini akhirnya kita menikah, punya anak satu di Hong Kong ini begitu. Terus yang saya apa Bu ya, menyentuh hati saya sampai dari tahun 94 sampai sekarang itu 2003 itu apa ya, Tuhan itu, perkataan Tuhan itu selalu saya pegang itu di Yohanes 26 ayat 3.
Ya, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, karena kepadamulah ia percaya. Itu saja yang saya ingat dari Indonesia sampai saya sekarang ini ke Hong Kong. Karena saya di Indonesia pun masa lalu saya di Indonesia juga masa lalu yang buruk, yang jelek, yang mungkin ditertawain orang lain, mungkin dihina, diapain gitu ya. Ya di orang Indonesia ya Bu ya, saya maaf sekali juga ya. Kalau di kampung tahu sendiri gitu, tempat kami di kampung. Akhirnya saya dengan proses Tuhan sampai di Hong Kong menikah, dan akhirnya Tuhan itu punya rencana lain lagi. Setelah di Hong Kong menikah, saya pun juga nggak mulus dalam pernikahan itu. Di saat saya membutuhkan suami yang memperhatikan saya saat kehamilan saya, suami saya meninggalkan saya. Itu kesaksian dalam hidup saya yang gimana ya? Yang sungguh-sungguh mungkin nggak bisa kami lupakan secara manusia, tapi rencana Tuhan itu baik. Terus akhirnya dalam perkataan iman saya sambil bekerja ya, dengan iman saya bekerja sambil ngurus anak dan sebagainya, sambil ngurus untuk pemerintah Hong Kong ini dan itu sebagainya ya, untuk mempertahankan saya. Dalam doa saya tuh saya selalu berdoa, Tuhan, kalau Engkau punya rencana yang indah, itu saya percaya dan saya imani. Kalau Engkau punya saya rencana, Engkau tetap tinggalkan saya di Hong Kong, saya masih tetap di Hong Kong itu bukan karena usaha saya, bukan karena kemampuan saya. Karena waktu itu kalau kita di Hong Kong belum nikah selama 7 tahun, Bu, ya kita belum bisa mengambil KTP Hong Kong istilahnya. Jadi masih sama imigrasi Hong Kong kita itu masih bisa diusir untuk pulang di Indonesia. Begitu ceritanya, itu yang intinya itu begitu. Tapi dengan doa-doa saya itu karena juga kemurahan Tuhan, akhirnya saya itu dengan semua urusan sama imigrasi itu semua lancar ya. Akhirnya itu kesana kemari saya nggak tahu Bu ya harus sama siapa, saya nggak tahu. Saya jalanin sendiri sama gendong anak saya yang masih kecil. Waktu itu umur kecil sekali, baru lahir, karena dalam kandungan pun anak-anak bapaknya itu suami saya itu memang udah meninggalkan kami. Jadi cuma keluarga mereka yang paling jenguk kami lah, apa kami lah begitu. Tapi beliau sendiri itu udah pergi. Saya nggak tahu kenapa ini itu harus saya ceritakan di sini ya. Saya nggak malu karena kesaksian itu saya percaya itu iblis bisa dikalahkan dengan kesaksian alam domba itu yang saya percayai. Terus akhirnya saya bekerja terus saya berkeputusan kalau Tuhan memang bisa Tuhan rencanakan saya untuk tinggal di Hong Kong, ya saya berusaha karena itu memang hak anak saya. Tapi kalaupun Tuhan punya rencana saya lain, oh kamu pulang di Indonesia nggak apa-apa Tuhan, aku juga mau nurut sama Tuhan, saya pulang di Indonesia nggak apa-apa, anakku di Indonesia juga hidup. Saya bilang gitu aja, prinsip saya tuh begitu Bu ya. Tapi Tuhan ternyata punya rencana yang lain lagi. Saya tetap ditinggalkan di Hong Kong sampai sekarang, mengurus anak kecil sampai sekarang, karena itu kemurahan Tuhan semuanya. Terus di Hong Kong itu saya mengalami testimoni yang banyak sekali Bu ya. Saya mungkin kalau diceritakan sampai pagi nggak habis. Tiap kali selalu ada pertolongan, selalu ada pertolongan Tuhan. Itu yang saya alami itu, yang dalam kehidupan saya. Intinya kita itu melekat sama Tuhan. Pernah saya itu hampir putus asa ya. Saya bilang itu sama government Hong Kong yang menangani nama saya itu. Karena tempat saya itu waktu di Hong Kong itu masih naik tangga tingkat 2. Nggak ada, maksudnya kalau di sini tempatnya tinggal tinggi kan, ada jendela, ada apa, kita bisa kalau udah putus asa mungkin nggak kenal Tuhan bisa terjun ke jendela, udahlah matilah, mampuslah atau gimana, nggak ada lah ya kalau itu yang bukan kenal Tuhan. Tapi Tuhan itu memang punya rencana yang unik. Saya ditempatkan di tempat yang nggak ada jendela, nggak bisa terjun. Nah itu kan udah rencana Tuhan, berarti Tuhan itu pelihara saya. Kalau saya ditempatkan di tempat yang tinggi, mungkin saya bisa terjun, bisa putus asa dan sebagainya. Karena saya hanya seorang mengurus anak di Hong Kong, nggak ada siapa-siapa. Saya harus bekerja. Saya harus sambil bekerja di Hong Kong sambil mengurus anak, begitu ceritanya itu. Nah, setelahnya itu Tuhan, kalau Engkau pakai saya,
saya memang kemampuan saya itu nggak ada kemampuan apa-apa untuk mungkin jadi pendeta, mungkin jadi penginjil, mungkin jadi apa, saya nggak ada kemampuan sama sekali, saya bilang gitu. Tapi kalau Tuhan izinkan, bolehkah Tuhan aku itu mencari jiwa-jiwa yang dari terdekat teman saya sendiri. Kan karena saya percaya juga panggilan Tuhan bagi kita semua itu lain-lain, Bu ya. Ada yang mungkin yang di tempat pekerjaan, ada yang mungkin yang ditempatkan di penginjilan langsung secara khusus, mungkin di bermacam-macam ya. Intinya kalau saya, Tuhan pakai saya, biarkan saya itu satu jiwa pun nggak apa-apa, saya boleh menyelamatkan selama di Hongkong ini bahkan beberapa. Puji Tuhan, Bu ya, ternyata itu dari tempat teman-teman kerja apa gitu ya, dia itu boleh percaya Tuhan dan tak dibaptis begitu ceritanya. Dan sampai sekarang saya itu selalu bilang sama Tuhan, Tuhan itu Engkau baik, Tuhan itu Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, dan Engkau baik. Karena semuanya itu, saya itu hanya, ini semua ini pemeliharaan Tuhan. Di saat saya, bukan ini seperti Pak Yohanes, di saat kamu perlukan dia itu pasti ada. Iya, memang itu saya juga alami, Pak ya, Bu ya. Iya, itu memang benar-benar saya alami. Saya waktu di gereja kami, pendeta kami selalu kadang kalau pas ngobrol gitu, Yan sekarang gimana kerjanya? Kerja di mana, Yan? Puji Tuhan, Pak, saya udah di PHK. Saya bilangnya begitu, puji Tuhan, Pak, saya bilangnya udah di PHK. Saya bilang begitu ya. Tuhan itu memang unik. Tahu-tahu itu juga ada, nggak tahu di mana saya mau dari mana. Ternyata di bank itu ada uang masuk. Padahal saya nggak ada daftar apa dari pemerintah Hong Kong, nggak ada semua. Tahu-tahu ada uang masuk di ini di saat saya membutuhkan begitu. Itu yang masalah keuangan ya, berkali-kali saya itu alami, mungkin sedikit, nggak deras seperti orang yang pernah alami musisatnya yang gede gitu ya. Tapi saya merasa bersyukur, Bu ya, karena dari ketaatan yang sepele, yang kecil, terima yang kecil, kamu itu akan menerima yang besar. Mungkin kalau Tuhan itu mau berikan saya yang besar, kamu belum kuat. Akhirnya Tuhan itu udah berikan kamu secukupnya, saya itu puji Tuhan, saya terima. Saya gitu. Jadi ini saya di sini sangat bersyukur, dan saya itu yang paling apa, Bu ya, yang paling sungguh menyentuh hati saya sebelum saya mendapatkan rumah yang kami tinggali. Kalau di Hong Kong kita tempat tinggal 2 orang, 4 orang apa itu kan, kalau syaratnya kamu itu memenuhi, kamu bisa mengambil rumah pemerintah. Jadi setiap orang, kalau di sini nggak bisa beli, kamu bisa istilahnya daftar rumah pemerintah. Kamu itu bisa terdaftar, tapi harus ngantri, Bu ya. Jadi ngantrinya itu mungkin ada 10 tahun, ada 7 tahun, ada 15 tahun, ada berapa tahun. Saya nggak tahu ya kenapa, Bu ya. Ini saya itu selalu berdoa, Tuhan, aku ini udah 5 tahun loh, udah 4 tahun nunggu. Tapi kok rumahku belum ada panggilan ya, kok belum ada masuk-masuk ya, surat pun belum ada. Saya bilang gitu sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau neko-neko kok. Penting itu rumah itu, kalau saya dapat itu rumahnya yang dekat, maksudnya yang apa ya, strategis maksudnya itu. Yang kalau ke sana itu nggak usah oper-oper bis, kalau ke sini itu deket semuanya gitu loh, nggak usah oper-oper gitu ya maksud saya. Apalagi dekat dengan pekerjaan, saya bilang gitu. Itu yang saya mau, Tuhan, karena saya punya anak kecil, nggak ada yang ngurus, aku bilang gitu. Sama Tuhan saya kayak ngomong kayak orang tua sendiri gitu, Bu ya. Karena saya merasa itu nggak ada orang tua di sini. Jadi Tuhan itu saya anggap udah saya keluarga. Kayak teman ja, iya, kayak memang saudara, iya, kayak tuh bener memang Tuhan ya, iya gitu. Semuanya itu Tuhan, semuanya itu pokoknya kamu itu kayak orang gila ya, ngomongnya kok Tuhan melulu. Ya iya, biarin aku orang gila, yang penting aku sama Tuhan lebih gila, dari bilang gitu sama mereka, bilang sama mereka itu. Terus akhirnya saya cerita singkatnya, saya mendapatkan rumah ini itu genap 5 tahun saya udah dapat rumah ini. Terus Gitu. dan rumahnya itu, Bu ya, dekat, semuanya itu serba deket gitu ya, maksudnya tempat kerjaan kita pulang gitu lah, pulang cuma jalan 5 menit udah nyampe gitu lah, begitu. Dan saya itu mengalami keajaiban Tuhan, dan puji Tuhan itu saya masih, Tuhan itu memang baik sampai sekarang. Amin. Karena Tuhan itu saya percaya sudah benar-benar pilih saya. Amin. Gitu. Ya sangat Tuhan itu sangat wow, sangat
sangat luar biasa, Bu. Ya, masih ini cuma testimoni yang garis besar ya, yang lainnya itu masih banyak, dari saya hampir kebakaran, dari saya malam-malam jam 2 malam itu di rumah itu udah ada itu semua, asap semua. Ternyata saya itu dibangunkan, bangun gitu, ternyata rumah saya itu udah asap semua. Itu sebelum mendapatkan rumah ini, masih dikontrakan gitu loh. Itu waktu itu. Makanya Tuhan itu selalu baik buat saya. Terus ada yang kunci yang ketinggalan, harus memanggil seorang kunci yang jam 2 malam itu pulang kerja, nggak ada orang, nggak ada yang panggil, nggak ada yang datang. Gimana orang jam 2 malam kan sudah tutup semua, orang tukang-tukang buka pintu itu kan. Akhirnya ya karena semua pertolongan Tuhan, saya yakin Tuhan itu kuasanya nyata, tangannya itu nyata bagi hidup saya. Nah, kerinduan di sini Bu ya, saya itu merindukan itu keluarga saya yang belum percaya Tuhan itu bisa dijamah, bisa diselamatkan oleh Tuhan. Terus juga untuk ibu saya itu, saya kemarin pas pulang itu saya selalu bilang, Emak, kamu udah kemarin pas pertama dulu yang sebelum konfet terakhir itu saya bilang sama dia itu udah mengaku, Bu, memang udah ada pengakuan Tuhan Yesus itu, dia itu percaya. Cuma sekampung kami itu orangnya Muslim semua. Jadi lah nanti kalau aku percaya Tuhan kamu Yesus itu, saya itu kalau mati nanti gimana? Kalau sakit saya ini nggak ada yang rawat dan sebagainya dan sebagainya. Akhir cerita Bu, sampai sekarang itu dia kalau berdoa pas sembahyang pakai cara Muslim ya, dia bilangnya itu Tuhan Yesus, dia bilang gitu ya. Terus yang Muslimnya itu Allahu Akbar kayak gitu. Tuhan Yesus apa gitu, yang pokoknya yang Tuhan kita itu dia pertamakan. Itu yang saya sangat yakin nih kalau orang tua saya itu sebelum dipanggil Tuhan dia itu udah diselamatkan. Terus yang kemarin yang terakhir kesaksian Bu ya, ini buat ibunya ibu saya, berarti kan grandma ya, grandma, nenek buyut ya, kalau bahasa Jawa nih Bu, buyut, nenek buyut itu dia itu udah tuli Bu ya, nggak bisa dengar sama sekali. Saya cuma minta tanda sama Tuhan, Tuhan kalau nenekku ini udah kau pilih, meskipun dia itu nggak bisa bicara sama sekali, nggak bisa dengar, aku menginjilin dia lewat hatiku, lewat doaku, saya bilang gitu. Berikan tanda buat saya minta Tuhan begitu. Ternyata benar Bu, Tuhan itu beri tanda buat saya. Setelah saya selesai berdoa sama anak saya ini ya, yang saya bawa ke sana itu nenek itu yang sudah hampir 98 kalau nggak salah, hampir 100. Dia itu bisa nangis Bu, keluar air mata. Berarti saya itu puji Tuhan. Tuhan itu ini nenekku kalau sekalipun dia udah dipanggil Tuhan, saya percaya dia bisa masuk surga. Karena dia udah nggak bisa ngomong, cuma tidur, nggak bisa apa-apa lah pokoknya. Amin. Puji Tuhan ya. Buat Bu Iya, Yani. saya terlalu panjang ini mungkin Bu ya. Saya maaf sekali. Masih banyak yang lain. Ya maaf. Oke. Mungkin bisa ada testimoni lagi, saya bisa Iya. lanjut. Iya pasti kalau kesaksian semuanya pasti panjang-panjang. Iya. Ya karena kalau udah ngobrol gitu nggak habis-habisnya. Iya. Karena kalau udah ke testimoni gitu pasti itu ya. Saya maaf sekali Bu ya, ini karena kemurahan Tuhan saya boleh bersaksi malam ini. Iya. Saya percaya semua yang di sini itu memiliki kesaksian yang hebat. Yang hebat karena Tuhan kita itu memang hebat, memang luar biasa. Karena kita punya kesaksian harus kita keluarkan. Kalau enggak jadi apa gitu. Yang sering kita dengar ya kan. Iya. Tuhan berkati Bu Bu Eli, berkati ya. Bu ya. Tuhan berkati ya. Ya, kesaksiannya ya, yang tadi doa pas lagi kasih temanya yang dari Pak Yohanes kena banget ya. Pas dia bilang nanti apakah Bu Ella nunjuk, pertama kali betul ditunjuk ya. Itu Tuhan membuktikan perkataan Yan ada kuasa. Perkataan Yan apa yang ucapan terjadi. Imani terus perkataan itu ya. Kenapa Tuhan menyertainya gitu ya. Ada kuasa di dalam mulutnya. Ini kita nggak janjian ya. Tiba-tiba saya pengen nunjuk
Bu Yanyan gitu kan. Itu ternyata udah minta duluan kan Bu Yanyan. Puji Tuhan ya, Iya. Tuhan memberkati. Amin. Sudah diberkati semuanya ya. Ini ada kesaksian lagi juga, tapi jangan lama-lama ya. Tolong Suji kali ya, Bu Suji silakan, ada kesaksian juga. Ini sama sesuai dengan kodratnya Pak Yohanes, Bu Yayan. Ini Suji silakan. Suci juga buka kesaksian juga, tapi jangan lama-lama juga. Silakan Suci, kesaksian juga. Ini juga ada kesaksian. Suaranya masih tertutup ya? Iya, Oke. iya. Kalau udah bicara soal kebaikan Tuhan itu kadang lupa waktu, Bu. Iya, sekali waktu ya. Batasi Iya, 5 menit. saya juga, ya, saya mau bersaksi, Salam, saya mau bersaksi sedikit bahwa puji Tuhan ya, saya bersyukur Tuhan sudah selamatkan saya. Saya pikir dulu saya sudah memilih Tuhan, ternyata dalam Alkitab bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memilih saya gitu. Pikir saya sudah memilih Tuhan Yesus gitu. Ternyata bukan aku yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah pilih saya gitu. Jadi saya juga dari seberang, dan saya sudah mengikuti Tuhan udah lama juga sih, dari 98 saat kerusuhan yang di Pantai Indah Kapuk, Muara Karang. Saya tadinya kerja di Bintaro Permai, ikut sama Ibu Astati dan Ibu Yati. Terus di situ saya orang Muslim banget, Bu, Muslim banget, taat banget. Apalagi saya kerja di Madura, waktu itu memang orang Madura kan taat banget sama agamanya. Terus saya di situ di rumah Bu Astati dan ketemu sama Bu Yati, selalu bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Apaan Tuhan Yesus baik? Saya bilang, apaan Tuhan Yesus baik? Tuhanku paling baik, aku bilang. Tuhan saya paling hebat, Tuhan saya paling bagus. Dari situ saya nggak betah karena ada Tuhan Yesus. Saya benar-benar nggak betah, nggak nyaman kerja di situ. Saya pindah ke Muara Karang. Setelah saya pindah ke Muara Karang, ketemu anak Tuhan juga, dan dari situ anak Tuhan itu luar biasa baik dan sangat baik, selalu menceritakan bahwa Tuhan itu baik, luar biasa baiknya. Terus saat kejadian 98 yang kita ada kerusuhan itu, yang orang Cina di porak-porandakan, saya mengalami itu semua. Dan majikan saya itu sangat baik, luar biasa baiknya. Dan dia ibaratnya minum aqua satu botol aja benar-benar berbagi gitu, nggak membeda-bedakan. Dan dia selalu berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik, luar biasa baik, katanya bilang gitu. Tuhan Yesus itu baik, pasti menolong, pasti ini, pasti itu. Dari situ saya merasakan bahwa benar-benar Tuhan itu, saya baru merasakan sekarang. Setelah saya lama mengikuti Tuhan, saya merasakan benar-benar Tuhan itu penyertaannya luar biasa, Bu. Dan saya kerja di Singapura pun Tuhan benar-benar menyertai saya. Itu saja sih kesaksian saya. Ya, puji Tuhan. Bukan ya. aku yang memilih kamu, tapi bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu. Puji Tuhan ya. Buat Bu Suji juga sama-sama ini Tuhan pilih ya. Ditentukan. Banyak sih kesaksian, ya. Cuman waktunya udah itu aja sih. Maaf juga nih, saya lagi batuk ya. Ini lagi Iya, udah kesehatan nih sekarang, puji Tuhan. Ya luar biasa nih kesaksiannya ya. Memang udah Tuhan tentukan, Tuhan pilih menjadi alatnya Tuhan ya. Untuk memenangkan yang belum mengenal Tuhan. Iya, betul. Amin. Saya beli kesaksian satu lagi. Saya minta maaf nih batuk-batuk. Pak Komingon sudah nggak ada ya? Pak Luski. Iya, Bu. Kesaksian boleh. Oh, ya, shalom semuanya. Tadi saya dengar kesaksiannya Pak Yohanes Sumarmo, memang wah luar biasa nih. Sama kesaksiannya Bu Yanyan sama Bu Suji itu luar biasa sekali. Emang Tuhan Yesus baik. Kalau kita bicara mengenai Tuhan Yesus Kristus, memang itu emang benar, itu nggak ada habis-habisnya gitu.
Ya, kalau kesaksian saya dulu pernah saya share juga di sini kesaksian saya. Kalau kesaksian saya dulu, saya sebelum mengenal Tuhan Yesus Kristus itu, ya saya ya istilahnya saya anak malam lah gitu. Jadi istilahnya selalu mengandalkan diri sendiri gitu. Tidak pernah istilahnya yang namanya buka Alkitab atau enggak istilahnya baca firman Tuhan. Terus kemudian mengerti, saya cuma tahu Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem, terus kemudian mati disalib di Golgota, terus bangkit lagi di hari yang ketiga naik ke surga. Itu aja dulu yang saya tahu. Saya tidak, itu pun juga saya bukannya baca, saya hanya mendengar dari orang lain. Dan akhirnya saya memang benar yang dikatakan itu bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita, itu benar. Tapi kalau waktu itu saya benar-benar ditangkap Tuhan itu sangat luar biasa gitu. Saya tidak mengira bahwa itu Tuhan menangkap saya gitu. Dan Tuhan menangkap saya ini ketika saya ini benar-benar udah istilahnya udah jalan buntu lah, udah istilahnya tidak ada harapan lagi lah, mau hidup ini kayaknya bosan sekali lah dalam kehidupan dunia malam dan sebagainya gitu. Terus kemudian setelah saya ditangkap Tuhan, terus kemudian itu memang ada suatu pribadi yang di dalam diri kita sih. Kalau diri kita ini yang bilang kayak ada rasa jatuh cinta, tapi kita nggak tahu tuh jatuh cintanya ke siapa gitu. Tapi kita tahu jatuh cinta itu kita ada pribadi yang ada di dalam diri kita yang kita merasakan suatu overjoy gitu. Nah itu semua yang saya apa namanya saya punya kaset-kaset lah, terus kemudian CD semua tuh yang sekuler tuh semua saya buangin. Saya mulai ambil Alkitab saya, dan Alkitab saya itu yang tadinya saya taruh di atas lemari udah berdebu, saya buka gitu. Dan saya pengen tahu gitu loh. Saya baca itu saya pengen tahu siapa sih yang ada di dalam diri saya ini gitu loh. Pribadi siapa sih ini kok di dalam diri saya ini. Jadi saya buka, saya cari yang dibilang namanya Roh Kudus, cara kerjanya Roh Kudus, saya cari semuanya. Kemudian saya beli buku buku-buku pengantar untuk mengenai Roh Kudus dan sebagainya. Saya pengen tahu ini siapa gitu. Emang overjoy. Ketika saya baru tahu bahwa itu mesti lahir baru, saya mendirikan dirinya lahir baru, ya itu saya bermimpi lah di situ. Bahwa sebenarnya itu saya bermimpi itu sangat luar biasa ya. Mimpi itu indah. Dan saya mendengar dalam mimpi itu ada lagu, tapi lagunya itu saya belum tahu itu lagunya, tapi itu sangat indah lagu itu. Akhirnya saya memberikan diri saya dibaptis. Dan itu tahun 2003 ya, 2003 kalau nggak salah. Dan itulah sangat beda sekali kehidupan lama yang saya menjalani, kehidupan saya yang tidak menentu, akhirnya menjadi sesuatu hidup di mana kita dapat melihat janji-janji Tuhan. Itu sangat menguatkan sekali, dan saya sangat bersyukur Tuhan itu baik sama saya. Itu kesaksian singkat saya sih, Bu Elia. Terima kasih. Bu Elia kemana? Ya, buat Ya. Pak Luski. Iya, mungkin Ya, saya Bu. terima kasih kesaksiannya ya. Luar biasa. Ini saya lagi batuk, ada gangguan juga. Iya. Haleluya. Haleluya. Ya, saya minta kesaksian Ibu Astia, boleh? Ada kesaksian Bu Astia? Silakan. Tolong dibuka ya mood-nya. Ya. Halo, selamat malam. Ya, malam semuanya. Kesaksian mengenai saya menjaga almarhum ibu ya. Waktu itu ibu sudah usia 90-an, itu masih kurang dekat hubungannya dengan saya. Nah, saya ini paling kecil, tapi saya berdoa, Tuhan kasih kesempatan saya untuk menyatakan bahwa saya tuh sayang sekali sama ibu. Tapi bagaimana caranya kalau untuk mengungkapkannya bahwa saya itu sayang
em, gimana caranya gitu. Tuhan kasih kesempatan saya bisa ungkapkan kalau saya sayang sekali sama ibu saya. Kan ibu saya sudah 90-an tapi lebih dekat ke kakak-kakak karena saya paling kecil, mungkin saya juga tinggalnya jauh di luar pulau, kadang di Indonesia bagian timur atau apa. Memang tapi dari kecil memang saya akui kok kurang dekat ya. Karena saya face-nya plek kayak bapak. Jadi nggak tahu bagaimana selalu kalau saya berdekatan dengan ibu, ibu selalu eh, apa nggak suka gitu. Nah, setelah ibu pindah dari rumahnya di Radio Dalam dijual, terus kemudian pindah lagi ke Depok, terus kemudian pindah lagi ke Cibogo. Jadi seperti di rolling gitu ke kakak saya yang ini ngajak, udah ikut aja saya udah pindah di Depok, nanti sendirian loh. Nah, dalam usia sudah 90-an itu kan pasti eh, kagol ya hatinya karena kok saya sendiri gitu. Jadi ikut pindah ke sana ke sini sampai ke Cibogo, rumah kakak saya yang laki-laki. Kemudian saat sudah kurang nyaman di sana, ada hampir 2 tahun ditinggal di sana, terus tiba-tiba beliau bilang, kamu bikin rumah ya di Radio Dalam ya? Saya ikut kamu aja ya, saya mau pindah, saya mau ikut kamu aja. Sepertinya tuh Tuhan tuh kasih kesempatan buat saya untuk merawat gitu Kak, bahwa menunjukkan saya juga sayang. Tidak hanya kakak-kakak yang lain yang selalu ya dekat, saya kan jarang sekali gitu. Dikasih kesempatan, ibu ikut dengan saya di rumah Radio Dalam, saya bilang, "Bu, rumah saya baru jadi tapi tidak ada isinya apa-apa, kosong," saya bilang gitu. "Bersabar mau enggak?" Saya bilang, apa, "Tapi tidak ada tangganya, jadi Ibu bisa bebas jalan, lurus-lurus aja di dalam rumah," saya bilang gitu. Nah, hanya tangganya di belakang antara dapur mau ke garasi. Puji Tuhan ya, Ibu ikut dengan saya sampai saya rawat dan itu pun dalam keadaan saya ya bukannya saya tidak berkecukupan gitu, tapi saya pas-pas gitu karena rumah juga belum diisi atau apa. Sampai ibu juga masuk rumah sakit, terus apa gitu tuh. Saya saya rawat, saya tanya sama kakak-kakak, bagaimana ini ibu mau saya pakai ambulans atau bagaimana? Terus ya selalu mereka bilang, "Ya, saya serahkan kamu aja, kamu nanti ini aja, apa, lakukanlah," gitu loh. Mau bawa pakai ambulans ke apa, ya kita, dukung gitu. Tapi kan hanya saya sendiri yang, kerjakan di situ, jadi saya nangis-nangis apa, sampai akhirnya pernah ibu jatuh pagi-pagi, itu saya sudah kasih sarapan, saya kasih makan, saya bilang, cemil-cemilan ibu tuh suka sekali, pagi-pagi makan Havermut atau apa. Nah, itu kebetulan saya bikin, pisang kukus, pisang tanduk. Jadi suka kan minum kopi susu, terus duduk di teras itu, saya bilang, "Ibu tenang-tenang di sini ya," sambil dede, maksud kena matahari ya, jemur-jemur, "Jangan kemana-mana, saya mau masuk dulu," saya bilang gitu. "Saya mau masuk dulu," kebetulan ada yang, pembantu pulang pergi, dia lagi nyapu, ternyata ibu masuk, saya padahal lagi di dapur, lagi mau mau beresin juga. Tiba-tiba jatuh, terus Mbaknya teriak, "Ibu ibu, tolong itu ibu." Loh, saya menjerit-jerit, saya, lihat ke sana, ya ampun, kayaknya rasanya tuh, kok tadi saya bilang jangan ke mana-mana, rasanya tuh pengen gitu, tapi karena udah kejadian jatuh itu saya bilang, "Yang mana yang sakit? Yang mana?" Saya pegang kepalanya, "Maaf maaf, takutnya nanti kepalanya kebentur ke apa." Terus, saya nggak berani untuk ngangkat karena kan takut salah, jadi saya bilang, yang mana?" Karena saya tinggalnya itu hanya sama 2 anak, nggak ada anak laki. Kebetulan anak laki saya lagi kerja. Nah, jadi sama Mbak aja, saya bilang, "Gimana caranya ya?" Terus udah saya telepon kakak saya telepon saudara, tapi kan pada berjauhan itu, jadi agak lama. Saya telepon juga ambulans supaya bisa diangkat.
Terus karena bilang ini nggak sakit, kepala juga enggak, jadi saya taruh di sofa. Ternyata tangannya yang sebelah kiri patah sininya, jadinya lempengannya ini di sini. Jadi saya nggak berani gerakan, jadi saya cuman angkat badannya aja. Sabar ya, ambulans mau datang, saya bilang gitu. Itu jam 9, jam 10 pagi karena masih DD. Itu datangnya kira-kira jam 2-an itu ambulansnya. Jadi saya, aduh, saya nggak ada mobil, bagaimana caranya ini? Nggak ada untuk bawa, lebih cepat ada mobil kan. Puji Tuhan sudah dirawat di rumah sakit Pertamina. Saya bawa juga di rumah, terus saya bikinkan juga kartu BPJS. Jadi apapun dirawat itu pakai BPJS sampai karena sudah tua, usia 96, bulan September sakit lagi, nggak mau makan, ternyata sudah keluh lidahnya. Terus saya tanya dokter yang biasa saya suka telepon-teleponan, dokter langganan, dokter Budiman, gimana ibu ini itu sepertinya stroke ringan, bawa cepet Neng, bawa cepet gitu. Nah saya kemudian bawa ke yang terdekat, saya tanya bagaimana, akhirnya ke rumah sakit Minto Harjo RSAL karena bapak dulu angkatan laut. Jadi di sana ditanggung. Karena saya juga punya kartu BPJS-nya ibu. Sampai 2 bulan dirawat, kembali pulang Oktober pulang itu sudah keadaannya sudah nggak bisa bicara atau apa, pakai sonde. Tapi karena saya bilang, Bu, kita pulang aja ya, Tia rawat di rumah ya, sebaik itu. Sampai ada berapa hari di rumah, terus datang Ibu Elia untuk mendoakan pada saat itu hari Rabu, Ibu datang, Kamisnya saya doa, terus Ibu juga bilang lagi dipersiapkan ini apa pengantin Tuhan segala macam. Saya tuh di situ rasanya tuh puji Tuhan ya, Tuhan kasih kesempatan saya tuh bisa merawat ibu, kan bahwa saya tuh sayang. Jadi ibu juga terbuka hatinya bahwa, oh ternyata kamu gumati ya, gemati banget ya, gitu. Pakai bahasa Jawa bahwa tuh kamu kok ini rawat sekali, terus apa, saya bilang sampai anak-anakku juga kalau pulang selalu cium tangan atau apa, "Oma, oma," karena hanya dari anak saya aja yang manggil oma, yang lainnya ibu, ibu atau apa gitu, eyang, eyang ti. Anak saya aja selalu bilangnya oma, jadi selalu bawakan oleh-oleh dari kampus atau dari tempat kerja, walaupun cuman makanan cemilan atau bakpao, tapi ibu tuh tahu kalau anak-anak sayang. Sampai sampai saya kalau ini ngungkapin kayaknya Tuhan tuh baik ya, saya tuh nunjukin bahwa saya tuh sayang gitu loh. Punya punya bapak aja, bapak tahu saya sayang sampai pergi ke Ambon aja bapak bilang, "Kurang apa sih Nak, kok kamu kok buang diri sampai kamu kerja jauh ke Ambon." Padahal waktu itu masih lulus loh, baru lulus jreng saya udah pergi ke Indonesia Timur. Gitu. Jadi Tuhan tuh baik, saya sampai bisa merawat ibu sampai semua itu berjalan lancar. Saya juga nggak minta-minta ke sana kemari, saya rawat sendiri sampai BPJS berhasil karena bapak dulu kan angkatan laut, jadi ibu semua dapat fasilitas yang VVIP. Pada saat itu kan Ibu Elia datang, terus Ibu Elia juga bilang, ini sedang dipersiapkan. Ternyata Kamisnya jam 6 sore Ibu dipanggil Tuhan. Terima kasih ini. Iya. Ya, terima kasih ya Bu Hesti ya. Iya. Jadi itu ada peneguhan ya dari Ya. Roh Kudus. Jadi ternyata nggak lama di situ bawa pulang Ibu ya. Ya betul. Jadi iya puji Tuhan. Jadi iya saya apa tuh nggak kebetulan ini semua ya buat Bu Hesti ya. Makanya saya ingat gitu kan nggak akan lupa gitu ya. Iya. Ya, nah seperti Ya. itulah apa Waktu tuh. Ibu mau, iya waktu Ibu mau dipanggil Tuhan,
Saya hanya bisa doanya Bapa kami, terus saya pegang ibu sampai tit, karena kan hanya pakai saturasi di dalam rumah kan itu, jadi nggak Ya. ada peralatan yang lain. Sampai saya hanya bisa taunya doa Bapa kami sama lagu kesayangannya Ayam Neng Gusti. Jadi itu kalau saya ingat itu tuh saya kayaknya, aduh Tuhan kasih kesempatan bahwa saya menyatakan bahwa saya itu sayang gitu. Amin. Luar biasa Iya. ya, Ibu diberkati. Terima kasih Amin. untuk kesaksian Bu Setia ya, luar biasa. Iya, Tuhan Yesus itu memang sungguh baik, teramat baik. Ini kalau kesaksian kayaknya waktunya nggak akan habis ya, Pak Yohanes ya. Ini kayaknya pasti nih Bapak-Bapak ada beberapa nih yang belum kesaksian nih, gimana nih ya. Buat Pak Anpal belum, Pak Joni juga ya, Pak Robert, Pak Hairul, nih pasti punya kesaksiannya masing-masing ya. Buat Susan, Asatiwa ini kalau diteruskan nih panjang sekali kesaksiannya ya. Mari saat ini kita berdoa dulu kita sama-sama ya. Kita berdoa, kita mengucap syukur. Bu Elia boleh minta doakan Daniel. Ya. Dia Oh, lagi masuk ke rumah sakit barusan tadi. Oh, masuk rumah sakit ya Daniel ya. Iya, saya udah dapat kabar. Nanti saya akan badam doa. Oke, kita berdoa, kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Bapak di surga. Ayo kita berdoa sama-sama. Kita mengucap syukur sama Tuhan untuk kesaksian, untuk firman-Nya juga. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak untuk Pak Yohanes yang sudah menjadi saksi Bapak untuk kemuliaan nama Engkau, sehingga Kau sudah memilih Pak Yohanes, Tuhan Kau pakai dia Bapak. Kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Bapak. Engkau yang memberkati keluarganya juga Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pakai dia, Kau sertai senantiasa, dan Kau melindungi dia. Kemanapun dia melangkah jadi saksi, jadi berkat untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih juga untuk yang sudah bersaksi, Engkau yang memberkati Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, kesaksian ini Bapak menjadi berkat untuk orang yang mendengarkannya ya Bapak. Karena di dalam Yesus ada kuasa, ada keajaiban ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Begitu juga kami berdoa saat ini juga ya Bapak. Untuk Daniel juga yang sedang di rumah sakit Tuhan Yesus. Engkaulah dokter di atas segala dokter Tuhan. Engkau yang menyembuhkan Daniel saat ini Bapak. Engkau memberikan jantung yang baru, kesehatan ya Bapak. Kasih anugerah pemulihan dengan segera-Mu Tuhan. Kami minta kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Mai Roh Kudus Kau tangani sendiri Bapak, dokternya diganti dengan pasukan malaikat disertai Tuhan Yesus. Tangan dokter diganti oleh tangan-Mu sendiri Tuhan. Sehingga tidak ada kegagalan apapun juga Tuhan, tetapi pemulihan dengan segera ya Bapak ditangani dan kesehatan yang sempurna. Kami minta saat ini Tuhan jagain yang pasukan malaikat-Mu ya Bapak, sehingga tidak ada roh maut, tidak ada roh-roh jahat ya Bapak yang bisa mengganggu Daniel ini, tetapi Kau luputkan, Kau lindungi dia dan dia segera pulang ke rumah, tidak lama di rumah sakit ya Bapak. Kami minta kemurahan-Mu Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu. Koriki mama takata karabashi karabatemi mata kata karabashana rabase kinalihala bashi karabatemi. Kami percaya Tuhan Yesus Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau yang ambil alih seluruhnya Bapak, penanganan dari suster, baik itu dari kedokteran tangan-Mu sendiri Bapak yang turun tangan. Engkau juga yang membangkitkan dalil dan Engkau juga memberikan jantung yang baru, kesehatan yang sempurna, organ tubuh yang lemah diganti yang baru. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Adakan mujizat-Mu Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Bapak, kami sepakat dengan Ibu Bapak, kami minta mujizat kesembuhan untuk Daniel Bapak dengan segera. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Daniel pulih dalam disembuh ya Bapak, di dalam Yesus Kristus Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk Pak Robert Bapak, baik itu Bu Yayan, baik itu Pak Hairul, baik Bu Astia, Tuhan Yesus, baik itu juga Bapak untuk Astati, Bu Suji, baik itu Pak Joni, Pak Anfal, baik itu Bu Ripka,
Pak Luski, Bu Susan, baik itu Bu Retno, Tuhan kami minta saat ini anugerah-Mu Tuhan. Kami minta saat ini Tuhan Yesus, biarkan mereka kuat di dalam Engkau Tuhan. Biarkan mereka juga jadi saksi hidup untuk kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga ya Bapa, nama Engkau semakin ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus dengan kekuatan kesehatannya, sehingga dijauhkan setiap pencobaan ya Bapa. Tetapi kasih anugerah terus turun melingkupinya ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Retno yang sedang berbaring di Bapa di rumah yang sedang sakit. Kami minta mujizat-Mu Tuhan. Kami minta lepaskan dia dari roh maut. Lepaskan dia Bapa ditawan dari setiap roh jahat Tuhan. Merdekakan Bapak Ibu Retno Tuhan. Lepaskan dia Bapak, sudah sekian Bapak lamanya dia berbaring Tuhan. Hanya tangan-Mu sendiri yang memulihkan, melepaskan dia Tuhan. Sehingga tidak ada kutuk nenek moyang yang mengikat dia. Kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Yesus. Kami patahkan setiap roh-roh penguasa-penguasa di udara, di bumi, di darat. Kuasanya Kau hancurkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lepaskan Ibu Retno Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau yang berdaulat dalam kehidupan Ibu Retno. Kami serahkan Bapak Ibu Retno ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang membawa dia kelepasan. Engkau membawa dia kemerdekaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang hidup ini Tuhan Yesus. Kami saat mengucap syukur, kami sangat diberkati. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan, kita terima berkat. Kita angkat kedua tangan, terima kasih ya Bapak. Koriki mamata kata karabashi karabatu mimata kata karabasha narabase. Koriki nali halabihan narabahatu mimata kata karabasa karabasi kiki mamatu mimata kata karabasana. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kesehatan, kekuatan dari Roh Kudus, berkat kelimpahan sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya, Bapak Ibu. Semuanya salam, selamat Amin. Terima beristirahat kasih. ya. Salam Bu Bu Elia. Mohon Elia. maaf Bu ya, Eli. yang belum bersaksi ya, karena waktu sudah habis. Ya, Saya mohon dimaafkan. minggu Tapi depan yang diutamakan bersaksi. yang dari seberang inilah yang saya utamakan, sama-sama pengkhotbahnya juga. Jadi saya Amin. utamakan. Oke, selamat malam ya Pak Yohanes, Kasih Pak Pak Yohanes Joni, ya Pak firmannya. Hairul, Pak Doa juga Anfa, buat Bu ya. Elia biar Ya, pulih sempurna ya. ya, makasih Bu Tuhan Astati, Yesus ya, memberkati. Bu Ya, Susan, kasih Ripka, ya. Dan Ibu Astia, oke. Ya, Selamat malam, shalom. Tuhan Yesus Terima memberkati kasih semuanya. Bu Ya, Elia. Bu Suji, Tuhan berkati ya. Selamat Iya, Bu. istirahat. ya, Oke, makasih semua, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Salam semuanya. Berkati Bu. Ya, Bye-bye. Tuhan berkati. Ya, bye ya.